Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca dingin, subuh lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimahumullah. Kita bersyukur di hari ini Allah Subhanahu wa taala meringankan hati kita untuk melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bagaimana Rasulullah membangun masyarakat yang baru di kota Madinah. Kita sudah ceritakan perbedaan antara Mekah dan Madinah. Kota Mekah, Nabi berada di situ ibarat membuka lahan, pohonnya gede-gede, nggak bisa ditumbangin gitu ya. Karena memang posisi Nabi bersama sahabat bukan orang-orang yang bisa menentukan, minoritas. Ya kalau bahasa kita anak baru kemarin begitu ya, nggak bisa. Berdakwah 13 tahun di sana, puncaknya adalah ketika Nabi harus meninggalkan kota Mekah. Berbeda dengan Madinah, Nabi punya keleluasaan. Karena ternyata ketika Nabi sampai ke Madinah, ada begitu banyak kaum muslimin yang justru merindukan kedatangan Nabi di sana. Karena Nabi berhasil mendidik sebagian orang Madinah yang Nabi ketemu ketika ada perdagangan, transaksi jual beli di kota Makkah. Karena memang kota Makkah adalah pusat perdagangan. Ketika mereka kembali, mereka melanjutkan atau memulai dakwah di kota Madinah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Maka ketika Nabi hadir ke sana, masyarakat justru merindukan kedatangan Nabi. Nah, itu luar biasa. Sehingga Nabi bisa membangun, ya ibarat kita membangun dari nol. Semua alang-alang, semua pohon-pohon itu bisa dihancurkan atau ditebang terlebih dahulu, kemudian Nabi bisa membangun masyarakat yang baru. Ada dua hal yang kita sudah sampaikan. Yang pertama adalah binaul Masjidin Nabawi. Ketika Nabi membangun Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban. Dan kita sudah jelaskan bagaimana fungsi masjid menjadi sangat produktif. Fungsi masjid menjadi sangat besar. Itu diantaranya selain sebagai tempat pelaksanaan sholat 5 waktu, masjid menjadi sumber ilmu. Dan kita sampaikan sekarang ini menjadi semakin penting peran masjid. Ketika lembaga-lembaga pendidikan formal semakin sedikit perannya dalam menanamkan nilai-nilai Islam, nilai akidah, apalagi nilai syariah, ibadah dalam keseharian. Bisa jadi anak-anak kita
Kalau mereka tidak diberikan bekalan ilmu di luar lembaga pendidikan formal, jangan-jangan mereka nggak tahu duduk, tayamum gitu ya, jamak, qasar. Kita dulu berkembang bukan hanya dari lembaga pendidikan formal, pengajian di tetangga kita banyak. Nah ini peran atau memaksimalkan peran masjid menjadi sangat urgent sekarang, menjadi sumber ilmu, kemudian tempat menyatukan bangsa Arab di kota Madinah yang biasanya mereka cenderung fanatisme kesukuan, itu dihilangkan. Di mana tempatnya? Di masjid. Karena orang kecenderungannya kalau udah ke masjid itu hatinya sudah lebih mudah untuk diarahkan. Keimanannya terbukti di situ. Kan sering kita sampaikan, ketika ada orang bolak-balik ke masjid, fasyhadu lahu bil iman. Itulah Nabi katakan. Kalau kamu lihat orang suka bolak-balik ke masjid, berikan kesaksian dia adalah seorang mukmin. Hati-hatinya sudah lebih lembut. Maka Nabi menjadikan masjid tempat menyatukan kabilah-kabilah yang ada di sana yang beragam. Kemudian juga tempat mengurus berbagai urusan. Sampai kalau bahasa kita urusan parlemen itu dibahas di masjid. Urusan mengelola negara, mengelola masalah-masalah sosial, masalah-masalah lingkungan, semuanya dibahas di masjid. Nah ini yang perlu dihadirkan sekarang, terutama tadi ketika lembaga pendidikan formal semakin sedikit mengalokasikan waktu untuk studi atau pendidikan keagamaan. Kemudian yang kedua, langkah Nabi adalah al-mu'akhad bainal muslimin, mempersaudarakan di antara sesama umat Islam, antara muhajirin dan ansor. Berdua-berdua itu. Mereka saling berbagi, yang punya rumah dua, satunya untuk saudaranya, sampai-sampai ada yang punya istri dua, disuruh pilih itu. Silakan kamu pilih yang mana. Kalau kamu sudah tentukan, nanti saya ceraikan, begitu ya. Bukan suaminya yang menentukan. Ini sahabat yang dari muhajirin ini, silakan kamu pilih. Nah, setelah itu diceraikan. Ini bagian dari al-mu'akhad bainal muslimin. Nah, kemudian al-mu'akhad ini selesai ketika Rasulullah SAW sudah mulai masuk perang Badar, itu sudah selesai. Tapi persaudaraannya tetap berjalan. Beberapa aturan seperti hukum waris dan seterusnya sudah dihapuskan. Kemudian yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat Nabi berhasil membangun peradaban di kota Madinah? Langkah yang ketiga adalah penanaman nilai-nilai Islam yang sangat mulia. Penanaman nilai-nilai Islam yang secara universal diakui. Karena memang dari awal Islam diturunkan kepada umat di seluruh dunia. Maka kalau kita perhatikan seluruh nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam itu diterima secara universal. Otomatis itu diterima oleh setiap manusia di berbagai belahan dunia dari sisi kemanusiaan. Banyak sekali ya testimoni bagaimana ajaran Islam ternyata diakui. Ya misalnya sekarang ini kajian tentang ibadah puasa misalnya. Itu banyak diakui bahwa puasa itu menjadi cara yang efektif untuk menjaga keseimbangan agar hidup sehat. Jadi sekarang banyak mengadopsi nilai-nilai di dalam Islam. Wakaf sekarang kan jelas itu.
Ketika solusi yang lain mentok, ternyata nilai Islam yang dulu pernah dihidupkan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Karena ternyata teori-teori atau ijtihad ekonomi modern tidak menyelesaikan masalah, justru semakin banyak masalah yang muncul. Sekarang ini ada Bitcoin macam-macam ya. Itu kan seperti semacam rekayasa. Seperti apa kemarin itu sebelumnya ada bunga apa itu yang harganya mahal. Itu kan tergantung kesepakatan. Ya kan? Padahal pada zatnya dia tidak punya nilai seperti itu. Naiklah kemudian dicari. Ternyata nilai Islam itu luar biasa, termasuk terkait dengan wakaf. Universitas Al-Azhar di Mesir sampai hari ini memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena wakaf yang produktif sampai Al-Azhar itu menjadi negara dalam negara begitu ya, dihormati oleh negara itu sendiri. Kalau saking luar biasanya. Nah ini kita lihat. Jadi poin ketiga keberhasilan Nabi membangun peradaban di Madinah adalah ketika Nabi menanamkan nilai-nilai universal, nilai-nilai yang mulia yang ada di dalam Islam. Ini melalui hadis-hadis Nabi SAW. Di sini disebutkan bihadhil hikmah, dengan nilai-nilai hikmah itu ya. Ada sesuatu kemudian ada hikmahnya. Nah, hikmah itu menjadi nilai, itulah yang dipesankan. Karena setiap kejadian, setiap ketentuan Allah, setiap takdir Allah pasti ada hikmah di balik itu. Nah, kita ini diharapkan bisa mengambil itu. Wa bihadzal hadaqa, dan dengan kecerdasan Nabi, arsa Rasulullah qawaidu mujtama'in jadid. Nabi berhasil membangun fondasi untuk membangun masyarakat baru. Ya mirip dengan sebuah bangunan seperti masjid ini. Masjid ini akan kokoh ketika fondasinya kuat. Sama masyarakat juga begitu. Dia seperti bangunan. Nah, fondasinya itu adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Ya, kayak perusahaan, kantor, itu kan dibangun dengan nilai-nilai. Dia memang tidak tampak, tapi nilai-nilai itu akan menentukan apakah kokoh satu komunitas. Nah, Nabi membangun itu. Nabi membangun pilar-pilar mujtama'in jadid, masyarakat yang baru. Nah, ini Nabi sampaikan melalui perkataan-perkataan dan kemudian menjadi hadis. Jadi setiap perkataan Nabi adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Karena memang Allah sudah menjamin wa ma yantiqu 'anil, Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya dan kepentingannya. In huwa illa wahyu, dia adalah wahyu. Jadi perkataan Nabi adalah wahyu. Ini diantara nilai-nilai yang Nabi pesankan. Sa'alahu rajulun, ketika Nabi ditanya oleh seseorang, ayul islami khairun, apa sih sisi positifnya Islam? Dalam Islam ini gimana sih Islam begitu ya? Ya kan orang-orang akan bertanya, Islam itu gimana sih? Apakah seperti yang dipersepsikan orang sekarang ini misalnya? Oh, Islam itu A, B, C, D, yang semuanya negatif. Nah, orang ini bertanya kepada Nabi, Islam itu gimana sih? Kemudian Nabi jawab sederhana, tut'imut ta'am, kamu kasih makanan kepada orang lain, itulah Islam. Kamu berbagi, itulah Islam. Karena di luar Islam orang cenderung
boleh. Bagaimana dengan prinsip ekonomi mengeluarkan sekecil mungkin untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, itu kan dari dulu kita diajarkan. Islam malah mengajarkan tut'imut ta'am, kamu bagi makanan kepada orang lain, itu Islam. Beda. Dan luar biasa, dari sekedar bagi makanan, berbagi makanan kepada orang lain, di situ tuh timbul rasa cinta. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, tahadu tahabu, kamu saling berbagi, nanti akan tumbuh kecintaan satu sama lain. Sebaliknya kalau kamu saling saling tidak berbagi, saling pelit begitu ya, apa yang terjadi? Kamu semakin jauh. Coba aja, sesama saudara, keluarga, tetangga, ketika kita bangun dengan nilai Islam yang sederhana, banyak hal efek positifnya. Itu kata Nabi, tut'imut ta'am, bagi makanan kepada orang lain. Kemudian wa tuqri'us salam, sebarkan salam, saling mendoakan. Ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Dulu kan kita diajarin ya, gimana caranya belajar berkomunikasi. Saya ingat belajar berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Nah, sekedar nanya jam berapa ya sekarang gitu ya, mau kemana gitu ya. Islam ini punya cara. Mulailah dengan salam, assalamualaikum. Kita mau ketemu umat Islam di berbagai belahan dunia, ketika sudah mengucapkan itu selesai sudah. Pertanyaan yang beragam ketika kita berhadapan dengan orang lain, itu banyak yang hilang hanya dengan mengucapkan salam dan dia menjawab. Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika ada orang tidak dikenal bisa nyambung seperti itu berbagai hijab, berbagai barrier yang lain itu hilang sekejap. Diawali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, itu ketika seseorang bertanya kepada Nabi, apa nilainya di situ? Tadi berbagi, saling mendoakan. Kalau saling mendoakan saja tidak mau, bagaimana yang lebih dari itu? Dan orang ketika mau saling mendoakan berarti hilang keinginan dia untuk berbuat tidak baik kepada orang lain, karena dia menginginkan assalamualaikum, semoga Allah berikan keselamatan, semoga usaha kamu sukses, semoga anak-anakmu menjadi anak yang soleh-solehah. Itu kan berarti dia punya etikat yang baik kepada orang lain. Ini hilang juga. Masa sih sebagai sesama muslim saya ingin menyakiti dia? Itu kan hilang. Makanya salah satu cara supaya kita bisa menghilangkan hal-hal yang berat di dalam diri kita terkait dengan bermuamalah kepada orang lain adalah mendoakan orang yang justru dalam tanda kutip kita tidak suka. Kan itu lama-kelamaan akan hilang. Jadi yang kita doakan nanti lama-kelamaan hilang. Ya Allah, rahmati dia ya Allah, bukakan jalannya. Nanti lama-kelamaan hilang. Karena hidup yang paling indah adalah hidup tanpa itu. Sampai kan ada seorang sahabat yang Nabi katakan dia adalah penghuni surga. Diikutinlah sama sahabat yang lain. Tidur bersama dia nginep. Kok malamnya tidur aja bablas begitu ya? Kok nggak ada hal-hal yang istimewa? Ketika ditelusuri ditanya, ternyata yang beliau lakukan sebelum istirahat adalah memaafkan semua orang yang menurut dia melakukan kesalahan pada hari itu. Gila. Hatinya ini dibuat lepas, Masya Allah.
Dan kalau kita lihat di antara nikmat surga selain makan, minum ya, mungkin itu yang menjadi poin besar kita, ada bidadari. Tapi di antara nikmat yang lain adalah ketika wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hasad atau dengki dari penduduk surga semuanya. Itu di antara nikmat. Jadi di antara nikmat yang diberikan Allah kepada penghuni surga adalah hilangnya rasa dengki dan hasad kepada sesama mereka. Kita kalau ada hasad, apapun yang kita punya jadi kayak nggak punya. Iri, kita punya satu mobil gitu ya, tapi kita pengen tuh, karena kita mungkin tahun 2000, tetangga punya 2005. Rasa iri itu membuat harga mobil yang kita punya jadi tidak berharga. Punya rumah luasnya 100 meter, ada tangga yang punya hub begitu ya. Ketika itu muncul, maka nikmat yang 100 meter ini gak berharga, turun dia. Nah, Allah berikan anugerah kenikmatan kepada penghuni surga. Selain tadi nikmat fisik, jasmani dan seterusnya, di antara nikmat yang lain adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Naza'na itu kami copot, kami lepas dari hati orang-orang yang menjadi penghuni surga rasa dengki atau hasad. Ghil. Makanya kita berdoa tuh, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al di qulubina ghillan. Ya Allah, jangan ada di dalam hati kami orang-orang yang beriman ini sama orang beriman ada ghil. Itu doa kita. Nah, nanti Allah kabulkan itu kapan? Di surga. Jadi satu sama lain udah saling bersyukur, alhamdulillah, senang begitu ya. Melihat orang lain senang, kita senang, begitu. Kan sederhananya hasad itu senang melihat orang lain susah melihat orang lain. Nah, kapan bahagia itu kalau begitu? Ada orang tertimpa musibah, dia senang dalam hati, naudzubillah tadi. Ada orang dapat kesenangan, dia susah. Nah, itu hidupnya tidak nyaman. Jika kita salam tadi, salam itu nilainya adalah saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian orang yang menerima salam jawab lagi, semoga juga Allah berikan keselamatan kepada engkau. Kan indah sekali itu. Cuma karena bukan bahasa Indonesia jadi nggak kebayang ya. Kan seolah-olah kita ingin mengatakan, wahai Bapak, semoga keluarganya sehat semua, rezekinya lancar, urusannya beres semua, kan begitu. Kemudian dijawab begitu, urusan kamu juga mudah-mudahan lancar, beres, begitu kan. Jadi indah. Itulah diantara nilai-nilai yang Nabi tanamkan untuk membangun masyarakat yang baru. Kemudian ada seorang sahabat Abdullah bin Salam. Beliau adalah orang Madinah. Lama qadiman nabiyyu al-Madinah jitu. Ketika Nabi datang baru-baru ke kota Madinah, kata Abdullah bin Salam, aku datang berjumpa dengan Nabi. Apa yang beliau saksikan? Falamma tabayyantu wajhahu. Setelah aku lihat wajah Nabi, raut muka Nabi, bagaimana Nabi SAW, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Aku melihat dari raut muka Nabi, dia bukan seorang pendusta. Jadi dari wajahnya itu Nabi gak ada apa namanya, bau beliau adalah seorang pendusta. Jadi kita kan mudah melihat seseorang dari wajahnya, kata dia
Saya lihat wajahnya aja deh, kayaknya nggak ada model seperti itu. Ya kan nggak bisa dibohongi. Apa yang muncul di raut muka kita adalah bagian dari apa yang ada di dalam hati. Orang yang dalam keadaan lapang, senang bertemu dengan orang lain, maka muncul di raut wajahnya. Sebaliknya ketika dalam keadaan takut, ada sesuatu yang mengancam, akan muncul dari raut wajahnya. Kata dia, dari mukanya Nabi nggak ada itu. Itu baru dari raut mukanya. Ketika Nabi di awal-awal datang ke kota Madinah. Kemudian kata Abdullah bin Salam, awwalu ma qala an-nabi, dia masih ingat perkataan yang pertama kali beliau dengar dari Nabi adalah ya ayuhan nas afsyus salam, wahai manusia tebarkan salam, tebarkan keselamatan, tebarkan saling mendoakan, tebarkan keinginan untuk melihat orang lain bahagia, kan begitu. Tebarkan keinginan melihat orang lain urusannya lancar. Bukan sebaliknya, kita malah pengen melihat orang lain hidupnya susah. Itu ya ayuhan nas afsyus salam. Kemudian wa at'imut ta'am, tadi sama dengan yang di atas. Banyak-banyaklah berbagi makanan, walaupun sederhana. Kemudian wasilu al-arham, saling membangun kasih sayang, silaturahim. Yang paling berat itu kata Nabi di dalam hadisnya, silman qata'aka. Silaturahim itu yang paling utama adalah kita lakukan kepada orang yang memutuskan silaturahim. Kan asal katanya begitu, menyambung silaturahim berarti ada yang terputus. Ada yang terputus kita sambung. Nah itulah yang paling utama. Misalnya ada orang kayaknya kalau ketemu kita nggak mungkin, nah kita ini datang. Nah itu silaturahim yang disebutkan di dalam hadis yang begitu tuh yang paling utama gitu ya. Ya tetap kita menjalin silaturahim yang memang baik-baik gitu. Tapi yang paling utama begitu. Yang paling utama tetap menjaga silaturahim kepada orang yang memutuskan. Silman qata'aka, kata Nabi begitu. Sambunglah silaturahim kepada orang yang memutuskan. Itu yang ketiga. Kemudian dilanjutkan kalimat tadi dari Abdullah bin Salam, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu di tengah malam pada saat orang lain tidur. Hubungan kepada manusia lancar, kemudian muamalah kepada Allah baik. Makanya sahabat Nabi itu dulu sebutan untuk mereka adalah fursanun fin nahar. Di siang hari mereka adalah joki, pengendara kuda, fursan. Tapi di malam hari ruhbanun fil lail, mereka seperti seorang rahib, orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang hari muamalah kepada manusia, kemudian malam hari muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kalimat itu Nabi menyatakan tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Nah, ini fondasi-fondasi yang dibangun. Dan ini bertentangan dari logika manusia yang tidak punya agama. Bertentangan dengan logika manusia yang punya iman. Yang tidak punya iman, bertentangan. Masa kita disuruh bagi-bagi gitu ya? Masa sih kita pengen orang lain sukses, yang ada kita pengen sukses begitu ya? Justru yang lain harusnya kalah kan begitu. Tidak, Islam tidak mengajarkan. Kemudian ya kalau orang memutuskan silaturahim ya biarin aja. Tidak, Islam mengajarkan sambung terus. Nah itu nilai-nilai yang diajarkan. Kemudian di dalam hadis yang lain, ini nilai-nilai yang disampaikan
jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya selalu terancam. Jadi tetangga itu selalu terancam. Ya orang kan paling dekat kan dengan tetangga. Kalau tetangganya nggak nyaman, meskipun teman-teman di kantor baik, saudara-saudara di kampung luar biasa, tapi tetangga ini kan yang paling dekat. Makanya di antara ujian yang cukup berat buat Nabi adalah ketika pamannya sendiri yang menolak dakwahnya. Tidak tahu saya benar atau tidak, kalau kita ke Masjidil Haram itu kan ada perpustakaan yang katanya disitulah tempat Nabi dilahirkan. Itu di seberangnya itu ada yang dijadikan kamar mandi. Itulah yang dulunya itu menjadi rumahnya Abu Jahal gitu ya. Nah di situ ibrahnya betapa beratnya perjuangan Nabi, keluar rumahnya udah ketemu orang yang paling menolaknya gitu, dan itu pamannya sendiri. Kalau bukan tetangga nggak ada masalah gitu ya. Kita punya orang yang benci dengan kita, tapi dia tinggalnya jauh gitu ya. Ya mungkin di desa yang lain gitu ya. Itu nggak terlalu berat. Tapi ketika orang yang paling memusuhi kita, orang yang menghambat dakwah Nabi SAW adalah tetangganya sendiri, bahkan itu keluarganya, itu menjadi sangat berat. Karena di dalam hadis ini tidak masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dari berbagai kezaliman, dari berbagai kesulitan yang dia muncul. Nah maka kemudian Islam ini secara tidak langsung mendorong berbuat baiklah kepada tetangga. Bahkan ada hadis yang lain yang menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, buktikan sederhana. Apa buktinya? Hormati tetangga. Karena itulah orang yang paling banyak kita berinteraksi gitu ya. Setelah keluarga kita kan tetangga. Tetangga itu adalah lapis kedua, ring dua kehidupan kita kan dengan tetangga, kiri kanan depan gitu ya. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan ketika kita disuruh berbuat baik, wal jari dzil qurba. Kepada siapa kita berbuat baik? Kepada tetangga yang paling dekat. Kiri kanan depan, hendaknya itulah yang menjadi tempat kita menebar kebaikan. Karena kalau sama-sama baik, hidup kita akan nyaman. Ada juga hadis yang lain, al-jar qabla dar. Kalau memilih rumah, jangan hanya sekedar lihat luasnya, bangunannya, tapi siapa yang tinggal di sekitarnya. Itu sangat menentukan. Sangat menentukan kiri kanan. Karena ketika kita satu waktu butuh hal-hal yang mendesak, mendadak, siapa yang bantu kita? Apakah kita menunggu bantuan dari saudara kita, teman-teman kantor ini yang paling dekat? Yang bisa jadi belum sempat kita minta bantuan, dia udah bantu. Ada orang yang mencurigakan, yang ngasih tahu tangga kita, tadi kayaknya ada ini. Saudara kita nggak tahu. Nah ini diantara pilar-pilarnya. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk surga. Yang penting kita menjaga silaturahim, menjaga hubungan dengan tetangga, walaupun dengan tadi berbagi tut'imut ta'am, bagi makanan. Nah ini perlu dihidupkan. Kadang-kadang di masyarakat komplek ini agak berbeda ya, tapi perlu dihidupkan karena nilai Islam ini untuk semuanya, mau di pedesaan, mau di perkotaan, mau di pesisir, tidak ada masalah.
Dan ini betul-betul pilar-pilar yang bisa membuat masyarakat itu menjadi berbeda. Dan sebenarnya masyarakat modern menginginkan itu. Misalnya di beberapa komplek itu gimana tidak membuat apa tuh namanya pagar ya. Itu sebenarnya naluri manusia pengennya akrab dengan tetangga kan begitu. Saya beberapa waktu lalu silaturahim ke rumah teman komplek itu. Dulu ya tinggalnya bareng-bareng di Jakarta ya. Karena tinggal di sini ada cerita begitu. Iya nih kita tinggal di sini, nggak ada yang kenal kan. Jadi dia merindukan sampai saya punya ponakan itu sama dia tuh dipinjam udahlah tinggal di rumah saya dulu 3 hari kan begitu. Karena dia merasa dia biasa hidup bersama-sama dengan yang lain. Jadi tinggal di komplek itu bagi dia satu perubahan kultur yang luar biasa. Hanya ponakan saya itu udah nih saya pinjam dulu 3 hari kan begitu untuk nemani anak-anaknya karena bingung mau main ke tangga udah biasa main gitu. Islam itu bangun pilar-pilar yang secara universal diakui di masyarakat modern. Ketika itu muncul akhirnya, oh ternyata banyak masalah ya. Kita mau ninggalin rumah sepekan aja bingung gitu. Sementara kita punya kelinci di rumah, siapa yang ngurusin? Aja nggak bisa kemana-mana. Tapi ketika kita punya tetangga seperti kita di kampung tinggal nitip aja mau sebulan kita tinggal juga nggak ada masalah. Itulah Islam. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Apa definisi muslim? Kata Nabi, muslim itu adalah orang yang orang lain salimah, selamat min lisanihi wa yadihi, dari bahaya lisannya dan tangannya. Jadi orang lain selamat itu dari muslim. Kita belum bagi nih, belum ngasih makanan, belum membantu. Standar yang paling minimal kata Nabi adalah minimal orang lain itu enggak terancam dengan tangan dan lisan kita. Itu standar minimalnya itu. Syukur-syukur orang lain mendapatkan manfaat dari lisan kita. Orang lain mendapat manfaat dari tangan kita. Kita bantu. Lisan kita menyampaikan kata-kata yang baik, itu saja sudah luar biasa. Itulah definisi muslim kata Nabi. Jadi kalau mau tahu definisi muslim dalam hadis itu tadi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang orang lain selamat min lisanihi wa yadihi. Karena dua hal itu yang paling banyak melakukan kekeliruan gitu ya. Kalau nggak lisan ya tangan, itu yang paling berat. Dua-dua itu. Kalau kita baca di dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari ini lisan kalian kami tutup. Wa tukallimuna aydihim, yang bisa ngomong adalah tangan. Kemudian baru wa tashhadu arjuluhum. Karena memang dalam banyak hal perbuatan kita itu melibatkan tangan. Apalagi sekarang ya, media sosial emang tangan doang gitu ya. Tangan doang di jari-jari yang main ini. Jadi bisa berbuah pahala, bisa berbuah dosa ya. Nah orang Islam itu begitu. Min lisanihi wa yadihi. Orang lain selamat dari bahaya lisannya dan tangannya. Kemudian dalam hadis yang lain sebagai pilar membangun masyarakat yang baru, Nabi menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia cinta kepada orang lain seperti dia mencintai dirinya. Ini berarti mudah diucapkan ya,
Bagaimana supaya kita cinta kepada sahabat kita, kepada seorang muslim, itu lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Nah, itulah yang terjadi pada masa sahabat. Sampai mereka lebih memilih, jelas saya ngalah, yang penting saudara saya mendapatkan itu. Ya kan, seperti cerita bulan yang lalu kan. Nabi nanya, siapa nih yang mau ngasih makan sahabat kita ini? Karena ada kaum muhajirin belum makan gitu. Nabi tanya kepada istri, ada makanan enggak? Enggak, ada air doang gitu. Nabi tanya sahabat, siapa yang mau? Kemudian ada yang angkat tangan. Ya udah, diajak ke rumahnya malam hari. Kemudian sebelum masuk nanya kepada istri, ada makanan enggak? Ada sih, cuman buat anak-anak doang. Ya udah, anak-anak suruh tidur dah. Terus ya nanti pas lagi mau makan, yang penting tamu ini makan, matiin lampunya, pura-pura lampunya rusak begitu ya. Nanti dibujuinnya lah piringnya, seolah-olah dia ikut makan, padahal dia nggak makan, demi memberikan makan kepada sahabatnya. Hanya besoknya cerita itu sampai kepada Nabi, ya Allah memuji apa yang kamu lakukan bersama keluarga. Jadi anaknya tidur nggak makan, tuan rumahnya juga nggak makan dia. Cuma dia nggak ketahuan. Sama seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau kita bayangkan nilai-nilai Islam yang diajarkan Nabi itu memang di atas rata-rata itu, nggak masuk akal gitu ya. Artinya nggak ada dalam benak kita itu. Jadi mengalahkan logika kita, mengalahkan itu. Nggak logis, tapi nggak logisnya itu nggak logis yang baik luar biasa gitu ya. Nilai-nilai yang luar biasa. Dan ketika itu diterapkan, betul-betul itu menyentuh hati, masya Allah gitu kan. Kok bisa ya? Kan cerita dalam peperangan juga kan, ketika banyak yang terbunuh, kemudian tinggal ada air 1 botol gitu ya, lagi mau dikasih, terdengar di sampingnya dia juga butuh air, kasih. Saya nggak jadi dah, itu kasih terus begitu. Itu kemudian dipuji sahabat-sahabat yang dalam kondisi darurat sekalipun mereka tetap memprioritaskan saudaranya. Masya Allah. Itu yang meruntuhkan dinding-dinding kekufuran yang begitu. Nilai-nilai yang bagi manusia biasa tidak masuk akal. Tidak masuk akal saking mulianya. Kemudian nilai-nilai yang lain yang Nabi tanamkan melalui hadisnya, al-mu'minuna karajulun wahid. Orang beriman ini seperti satu orang, kata Nabi. Idza istaka 'ainuhu istaka kulluhu. Kalau matanya sakit, anggota badan yang lain ikut sakit. Mata kita pagi-pagi merah, nggak bisa melihat, sakit. Bukan hanya mata yang nggak bisa beraktivitas, kaki, tangan juga nggak enak di jalan. Tadinya mau jalan-jalan hari Ahad misalnya, karena mata sakit, yang lain ikut simpati dan empati. Udah kita nggak jadi jalan, istirahat dulu begitu ya. Kalau mau berangkat ke dokter. Wa in istaka ra'suhu istaka kulluhu. Kepalanya sakit, anggota badan yang lain ikut sakit. Nah, seyogianya begitu. Jadi kalau ada tetangga sakit, ada saudara sakit, ada keluarga sakit, paling tidak ada sesuatu yang kita sampaikan kepada mereka, kita doakan. Apalagi sekarang kan gampang ya, yang sakit di mana kita bisa delivery kan. Saya masih ingat itu beberapa hari yang lalu ada keluarga yang sakit. Ternyata ada ungkapan terima kasih, kok terima kasih.
kepada yang di sini, padahal kita nggak kemana-mana. Oh ternyata diberikan makanan langsung yang dekat situ, kemudian diantarkan ke rumahnya gitu. Sekarang kan gampang. Walaupun kita tidak bisa langsung berangkat ke satu tempat, apalagi aktivitas kita tetap berjalan, tapi kita bisa mencari tempat penjual makanan yang dekat situ, kemudian langsung itu bagian dari kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Dalam hadis yang lain, kalbunyan, umat Islam itu hendaknya seperti satu bangunan ini. Yashuddu itu saling menguatkan. Kayak ini kan besi dengan semen, dengan pasir, itu saling mengikat. Kalau sama-sama tapi tidak mau menyatu, ya seperti air dan minyak, gak jadi dia. Lepas. Kemudian juga besi walaupun kokoh, nanti suatu saat dia akan ditutup kan. Enak saya yang paling berjasa ini kan, saya harus nampak. Oh tidak, yang nampak ini hanya keramik tipis, granit misalnya atau cat bahkan. Semuanya berperan sesuai dengan fungsinya. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Kemudian la tabaghadu wa la tahasadu, jangan saling marah, jangan saling iri, wa la tadabaru, jangan saling membelakangi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu fawqa salasati ayyam, meninggalkan saudaranya 3 hari. 3 hari dalam keadaan terpisah, bukan 3 hari satu di kampung satu di sini. 3 hari hatinya terpisah, ada perselisihan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangi yang di bumi, Allah akan menyayangi. Jadi minta kasih sayang Allah, sayang kepada tetangga, Allah sayang sama kita. Sayang kepada tumbuhan, hewan, Allah sayang sama kita. Semua yang ada di bumi kita sayangi, maka Allah akan menyayangi. Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i ila janibihi. Bukan seorang mukmin yang sempurna imannya, dia kekenyangan, tetangganya kelaparan. Tetangganya kelaparan. Ya alhamdulillah, mungkin saat ini kita tidak terlalu perbedaannya, gapnya tidak terlalu jauh. Tapi di beberapa tempat kayak di Jakarta, itu yang satu tenggelam misalnya, yang satu asik di atas karena ditinggiin. Nah, itu kalau nggak ada ini, jadi bisa sama jomplang. Yang satu dengan fasilitas luar biasa, yang satu rumahnya udah tinggal gentengnya dong. Nah, Nabi mengajarkan nggak mungkin, jangan sampai yang di atas itu asik-asik tidur kekenyangan, sementara yang kebanjiran, kelaparan, kedinginan, ini nggak bisa masak. Bahkan kemarin katanya warung-warung makan gua habis katanya. Jadi nggak bisa masak dan warung-warung banyak habis, nggak bisa produksi, nggak bisa masak, kemudian banyak dibeli oleh orang. Nah, ini ajaran-ajaran dalam Islam yang luar biasa. Kemudian yang terakhir kata Nabi, imatatul adza 'anil tariqi shadaqah. Sekedar menyingkirkan sesuatu yang menjadi penghalang di jalan, entah ada dahan yang jatuh, ada batu yang terkena. Kalau dulu ya duri misalnya, kata Nabi itu adalah sedekah, kebaikan. Kemudian wa yu'adduha syu'batun min syu'abil iman, bahkan itu salah satu bagian dari iman. Kan bagi kita seolah-olah nggak nyambung, ngapain nyingkirin batu dari jalanan ke pinggir. Tapi dalam Islam itu bagian dari tanda-tanda iman.
dan itu sedekah. Jadi betapa Islam ini pengaruhnya itu sampai pada hal-hal yang kecil. Ya kalau kita mungkin sederhana, kalau itu kan hanya contoh saja. Artinya sekecil apapun kebaikan yang kita bisa kita lakukan, itu adalah nilai-nilai Islam yang luar biasa. Ya walaupun sekedar misalnya ada tetangga kita pergi gerbangnya ditutup tapi nggak pas gitu ya, mungkin udah selek begitu, ternyata pintunya masih kebuka, kita tutup itu, sedekah. Dan itu bagian dari keimanan. Jadi amal-amal dalam Islam ini enggak sesuatu yang harus luar biasa. Enggak harus yang bombastis besar, ya hal-hal kecil. Sekedar bantu tetangga hal-hal yang sederhana, ada di jalan mungkin dahan yang jatuh, ada batu dan seterusnya, ada anak-anak main sepeda, ada batu di situ, kita singkirkan, itu sudah bagian dari nilai Islam yang luar biasa. Nah inilah jamaah yang dirahmati Allah. Poin ketiga yang disebutkan di dalam buku ini, bagaimana Nabi membangun masyarakat yang baru setelah masjid dan mempersaudarakan sama orang beriman, adalah Nabi menanamkan nilai-nilai Islam yang begitu mulia. Dan betul-betul ini di atas logika manusia, sehingga ketika itu terjadi bukan hanya diterima oleh komunitas muslim, orang-orang kafir pun mengakui. Orang-orang di luar Islam bahkan, ya kan ada buku 100 tokoh yang berpengaruh itu, ternyata Rasulullah adalah pribadi yang sangat luar biasa, melakukan perubahan dalam 10 tahun di kota Madinah, luar biasa. Nah mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita betapa nilai Islam itu sangat sederhana, kecil-kecil, gak selalu yang besar, tapi nilainya begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk beramal Islam dengan baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Sudah jam 6 ya. Sekarang ini subuhnya mundur ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari jamaah barangkali. Kalau tidak ada, mungkin kita mari membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kesehatan kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita. Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan dalam seluruh urusan yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah akan penyakitnya diberikan kesembuhan. Yang sudah meninggal dunia, kita ada saudara kita, teman dekat kita, kerabat kita, guru-guru kita, mudah-mudahan mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sebagian mereka yang karena wabah